Keberhasilan suatu proses pembelajaran bergantung pada penguasaan media yang efektif. Bantuan media dari lingkungan sekitar sangat penting untuk menstimulus nalar siswa. Ketika siswa dihadapkan dengan suatu masalah, respon awal adalah berpikir secara intuitif. Pemikiran intuitif menjadi andalan para siswa yang belum memahami konsep matematika untuk selanjutnya diarahkan berpikir secara analitis. Tahapan berpikir ini dianalisa oleh peneliti Abdillah dan Ajeng Gelora Mastuti dalam artikel yang berjudul Student Intuitive and Analytical Thinking in the Mathematics Study Through the Integration of State and Environmental Islamic Jurisprudence (Fiqh). Tujuannya untuk menguji kesadaran siswa dari permasalahan lingkungan hidup. Sampah plastik merupakan penyebab utama pencemaran lingkungan, sekitar 52,2%. Sebagian besar irigasi tercemar oleh sampah plastik. Sampah plastik bersifat karsinogenik bagi manusia. Hal ini dapat menyebabkan cacat lahir, gangguan kekebalan tubuh, gangguan endokrin, dan gangguan reproduksi. Dalam hal ini, sampah dapat dimanfaatkan dalam penggunaan media pembelajaran matematika untuk memahami konsep bangun ruang 3 dimensi yang memiliki kurva. Berpikir intuitif dan analitis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Berpikir intuitif merupakan proses berpikir yang mengandalkan insting atau perasaan. Ini adalah jenis berpikir cepat yang muncul tanpa banyak analisis dan didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Di sisi lain, berpikir analitis yaitu proses berpikir yang lebih lambat dan lebih metodis. Ini melibatkan pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menganalisis informasi, dan menggunakan logika untuk sampai pada kesimpulan. Pendekatan ini seringkali menggunakan data dan fakta untuk mendukung keputusan. Kurniawati berpendapat bahwa berpikir intuitif diperlukan bagi siswa dalam memecahkan masalah matematika, terutama dalam memprediksi jawaban yang benar terhadap masalah dan mengeksplorasi masalah dengan mengidentifikasi konsep atau rumus matematika yang terlibat di dalamnya, menggunakan berbagai strategi atau memberikan berbagai contoh pernyataan pada konsep matematika tertentu. Sedangkan Nurhanurawati menyatakan bahwa mungkin ada beberapa masalah akurasi yang muncul ketika mempelajari konvergensi barisan dalam analisis nyata. Untuk mengurangi masalah tersebut, siswa harus diperbolehkan menggunakan pemikiran intuitif mereka sebagai bagian yang menentukan dalam memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, intuisi siswa sangat diperlukan dalam langkah awal penyelesaian suatu masalah. Dalam penelitian konkuren, data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan dan digabungkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kajian konkuren kali ini bertujuan untuk menggali pemikiran intuitif dan analitis mahasiswa melalui penerapan model pembelajaran terpadu, Student Team Achievement Division atau yang disebut STEP, dan Fikih Islam Lingkungan atau Fiqh. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran lingkungan siswa pada saat penerapan model pembelajaran. Siswa diorganisasikan ke dalam kelompok belajar yang heterogen berdasarkan tingkat kemampuannya. Penyusunan kelompok merupakan bagian dari sintaks pembelajaran STEP yang khususnya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kooperatif siswa.
Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STEP terpadu dan fikih lingkungan. Peneliti mengajak seluruh siswa untuk bekerja sama dengan dosen dan pengamat di luar kelas selama 10 menit. Masing-masing siswa diminta mengumpulkan sampah plastik dan membawanya ke kelas. Jenis sampah plastik yang paling dominan ditemukan mahasiswa di sekitar lingkungan kampus adalah gelas minum berbahan plastik. Sampah plastik yang ditemukan setiap siswa dikumpulkan dalam kelompok belajar yang sebelumnya telah dibentuk pada tahap 1. Peneliti kemudian mendorong siswa untuk belajar dengan menggunakan gelas plastik sebagai realia. Peneliti juga menekankan konsep tabung dan kerucut serta meningkatkan kesadaran lingkungan siswa melalui penggunaan gelas plastik sebagai media pembelajaran. Data pemikiran intuitif dan analitis siswa pada fase 3 diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan siswa dalam kegiatan investigasi untuk memahami konsep penampang tabung dan kerucut. Penyajian informasi dilakukan dengan meminta setiap kelompok mengamati gelas plastik yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Masing-masing kelompok diminta untuk mengklarifikasi jawabannya. Hasilnya menunjukkan bahwa semua siswa setuju bahwa gelas plastik itu berbentuk tabung. Hasil analisa yang dilakukan kepada setiap siswa menunjukkan bahwa setiap individu menggunakan pemikiran intuitif dan analitis untuk membangun pemahaman terhadap model 3 dimensi. Pemikiran intuitif mereka ditandai melalui spontanitas mereka dalam menjawab pertanyaan peneliti tentang nama bangun ruang 3 dimensi. Pernyataan siswa yang menyebutkan gelas plastik itu berbentuk tabung didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan sebelumnya bahwa modelnya menyerupai tabung. Lebih lanjut, bukti pemikiran analitis siswa ditemukan pada cara siswa membedakan bagian-bagian yang membentuk model, menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut sesuai atau berfungsi dalam struktur, dan menentukan sudut pandang atau tujuan yang mendasari bagaimana bentuk-bentuk bangun tersebut. Menurut Abdillah, menggunakan pemikiran intuitif untuk memecahkan masalah merupakan salah satu alternatif pengambilan keputusan. Firdaus menekankan bahwa berpikir analitis melibatkan aktivitas untuk menguji, mempertanyakan, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari suatu situasi atau masalah. Peneliti menjelaskan tentang konsep bentuk 3 dimensi berbahan plastik dan kaitannya dengan pandangan Islam terhadap masalah lingkungan hidup. Peneliti mengawali dengan penjelasan bahwa sampah plastik yang berhasil dikumpulkan dari lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kemudian peneliti memaparkan perspektif Islam terhadap permasalahan sampah. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Langkah terakhir pembelajaran pada fase ini adalah menjelaskan bangun ruang 3 dimensi yang melengkung. Peneliti membantu siswa mengkonstruksi pemahamannya dengan meminta siswa memperhatikan bagian-bagian penyusun benda gelas plastik tersebut. Kemudian siswa diminta mendiskusikannya dengan anggota kelompoknya. Dan terakhir, mengkomunikasikan hasilnya kepada peneliti. Langkah selanjutnya adalah membantu siswa memahami bahwa bagian atas dan alas model gelas plastik berbentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda. Modelnya juga memiliki sisi melengkung
yang merupakan sektor terpotong, bukan persegi panjang. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model tersebut sebenarnya bukanlah sebuah tabung melainkan kerucut terpotong. Sebuah kerucut yang ujungnya terpotong lurus. Peneliti menggunakan kuis untuk mengevaluasi kesadaran lingkungan siswa dan pemahaman konsep geometri. Setiap siswa dibekali dengan botol plastik, penggaris plastik, selembar kertas berisi soal matematika, dan angket yang terdiri dari 22 item soal. Peneliti meminta siswa untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaannya, isi bersih atau volume di depan Anda adalah 600 ml. Tentukan cara mengetahui volume botol. Aktivitas yang dilakukan siswa sejalan dengan yang terungkap. Marani menyatakan bahwa berpikir analitik siswa ditandai dengan kemampuan mendeskripsikan, menentukan, dan menganalisis informasi yang digunakan untuk memahami pengetahuan dengan menalar dan berpikir logis, tidak hanya berdasarkan perasaan atau dugaan saja. Abdillah berpendapat bahwa membedakan ditandai dengan keaktifan siswa dalam membedakan bagian-bagian yang relevan dan tidak relevan pada suatu objek. Penghargaan diberikan kepada kelompok yang mampu menunjukkan upaya terbaiknya dalam berpartisipasi. Penghargaan yang diberikan kepada kelompok teladan berupa referensi. Kegiatan ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh Rahayu yang menyatakan bahwa apresiasi terhadap siswa akan berdampak pada peningkatan motivasi belajarnya karena merasa dihargai ketika mengemukakan gagasan dalam pemikirannya. Hasilnya, siswa merasa bahwa upaya individu dan kerja tim sangat berkontribusi terhadap keberhasilan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran intuitif siswa mulai berkembang pada fase 3. Pada fase 5, siswa mampu membedakan jenis setiap bentuk pembuatan botol plastik, differentiating, attributing, dan organizing. Hasil angket kesadaran lingkungan menunjukkan bahwa 90,48% siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan model pembelajaran STAT terpadu dan fikih lingkungan. Lebih dari 70% menunjukkan sikap sangat setuju atau setuju, dan lebih dari 76% beranggapan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud dengan dukungan melalui peraturan resmi.